Gimana? Sudah? Masuk? Oke, masuk. Alhamdulillah. Gara-gara seminar kan iso tangi isuk to, Gus. Oke. Baik, Bapak, apakah bisa dimulai? Oke, silahkan Mbak Nur Sandi Sabta Putri untuk bisa memulai. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-26 ya. Semoga puasa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada yang terhormat Bapak Sunarno selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, kepada yang terhormat saya panggilnya Bapak ya biar lebih Bapak Rohmat Santoso selaku pemateri hari ini, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, selamat datang di seminar kelas kewirausahaan dengan tema Business Profitable and Autopilot. Baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkah rahmat Allah kita bisa berkumpul secara virtual dalam seminar kelas kewirausahaan dengan tema Business Profitable and Autopilot. Semoga kita dapat menimba ilmu bersama-sama dari narasumber kita yang luar biasa ya, ada Bapak Rahmat. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Sandi Sabta Putri, mahasiswa psikologi Islam. Di sini saya sebagai moderator. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Jadi, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan profil. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Sunarno. Yang keempat, penyampaian materi dari Bapak Rahmat. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Baik, di sini saya akan membacakan profil dari Bapak Rahmat Santoso. Jadi, beliau lahir di Ngawi tanggal 4 April tahun 1985. Beliau merupakan Ketua Vokasi Sumber Daya Manusia dan UMKM GP Ansor. Beliau sudah sertifikasi nasional untuk UMKM bidang pemasaran. Baik, memasuki agenda selanjutnya. Sebelum itu marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sunarno selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Kepada Bapak Sunarno, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nur Sandi Sabta Putri selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dengan menghadirkan kalau di kampus sebenarnya bahasanya dosen tamu, dosen tamu yang bagi saya untuk di wilayah kewirausahaan sudah tidak diragukan lagi kiprahnya, karena saya tahu persis perjalanan Mas Rahmat Santoso ini dari nol, dari rintisan yang selain ya jajane enak, masakane enak, apa meneh nek grupas wae sing bentuk wong loro. Mohon maaf sebelumnya ini bagi
teman-teman mahasiswa yang lain untuk di-unmute dulu speakernya. Suara-suara bisa masuk. Teko obat herbal itu. Mohon maaf untuk Mbak Isma, tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan. Mas Rahmat Santoso ini saya tahu persis perjalanannya di dalam berwirausaha sekitar tahun 2000 berapa dulu ya? 17 atau 18. 2000 berapa? 7 ya? 2008, 2009. 2008 yang pada waktu itu merintis servis komputer, jual beli laptop, tetapi masih betul-betul menyewa toko kecil, kemudian teman-teman yang memiliki rosokan monitor, rosokan komputer itu diminta untuk dijadikan instalasi gitu ya, biar toko kecilnya itu kelihatan kebak gitu. Dan akhirnya perjalanan yang terus tanpa henti, kemudian ulet, pantang menyerah, dan saya yakin juga membutuhkan satu perjuangan yang tidak remeh, itu sekarang menjadikan usahanya Mas Rahmat, khususnya di jual beli komputer dan di servis itu namanya Jaya Komputer, itu sekarang nanti bisa disampaikan omsetnya saya pikir sudah ya berapa itu, ratusan juta atau berapa itu, karena pengembangannya juga di ISP ya, di jaringan itu. Nah sekarang malah Mas Rahmat ini mengembangkan membuat PT Bumi Manusia Network itu. Nanti concernnya PT-nya di bagian apa juga bisa jadi disampaikan. Malah sekarang Mas Rahmat tadi disampaikan oleh Mbak Nur Sandi sudah sertifikasi sebagai apa tadi, sebagai apa Mbak? Sertifikasi nasional. Ya, UMKM di bidang pemasaran, Bapak. Untuk UMKM di bidang pemasaran. Jadi semoga hari ini apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat Santoso nanti betul-betul memperkaya hasanah kewirausahaan kita, sampeyan semua yang selama ini kita cuma kuliah ya, ada materi perkuliahannya. Nah ini hari ini kita perkaya bersama wacana hasanah kewirausahaan bersama Mas Rahmat Santoso. Saya pikir itu sambutan dari saya. Selamat belajar bersama dengan Mas Rahmat Santoso. Terima kasih Mbak Nur Sandi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Sunarno. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kepada Bapak Rahmat Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para entrepreneurs muda kita ya. Ini ada sekitar 94 ya, 94 mahasiswa. Ini kok saya nggak bisa melihat ini ya, teman-teman. Halo, apa suara saya terdengar? Dengar, Pak. Jelas. Mungkin teman-teman yang ready bisa videonya di on kan biar interaksinya lebih terasa gitu ya. Betul, saya sampai melihat TV kosong ini. Tapi mungkin nanti agak lemot ya kalau banyak orang. Teman-teman, ini saya mau tanya dulu. Teman-teman ini sudah punya usaha atau baru merintis usaha atau gimana? Bisa. Baik, silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan.
kalau saya sendiri ya Bapak, saya ada bisnis kecil di rumah. Ada yang online dan juga offline. Nah, untuk online sendiri saya berjualan di bidang fashion, dan untuk yang offline-nya saya ada bimbingan belajar. Wah, luar biasa nih. Fashion. Yang lain sudah ada yang punya usaha juga ya? Dari teman-teman mahasiswa yang 94 atau 96 ini. Oh, Anindya Muji, ada apa? Apa nih kira-kira kalau masih rencana? Jadi nanti biar saya tahu kira-kira apa yang saya sharingkan gitu. Kan kita sharing ya. Jadi nanti kalau teman-teman banyak yang masih ada rencana itu kan kita sharingnya mungkin lebih ke hal umum gitu. Atau yang sudah usahanya sudah lama itu mungkin kita sedikit ke teknis. Tapi sifatnya kita sharing karena saya nggak punya materi yang berupa slide. Jadi nanti kita sharing saja seperti pengalaman-pengalaman saya juga, mungkin ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan dari beberapa orang yang sudah sukses selama ini, gitu ya. Di ruang chat sudah banyak yang menjawab, Mas Rahmat. Oh, sebentar. Ya memang variatif ya, ada yang rencana, ada yang sudah pernah kemudian berhenti mungkin karena pandemi COVID gitu. Tadi ada yang fashion juga ya offline-nya. Offline fashion itu saat ini luar biasa ya. Itu perkembangannya luar biasa, bahkan omsetnya itu di atas rata-rata. Apa betul begitu, Mbak? Siapa tadi, Mbak? Yang offline tadi, yang moderator itu. Betul nggak, Pak? Bukan, Offline fashionnya itu gimana trafficnya? Yang untuk fashionnya itu online, yang untuk offline-nya itu bimbingan belajar. Oh iya ya, kebalik ya. Kebalik. Kenapa nggak di offline kan yang fashionnya? Kalau untuk fashion itu kan meminimalisir apa ya Pak? Karena kan saya juga masih kuliah, saya masih butuh uang untuk membayar kuliah karena kan keadaan saya bayar kuliah sendiri gitu. Kalau saya harus menyetok barang banyak, itu nanti ketika tidak laku dalam target hari yang saya tentukan, nanti saya akan repot sendiri seperti itu. Jadi masih terkendala di dalam modalnya. Oh iya, siap. Kita punya waktu berapa menit, Mbak? Nanti sampai jam 12 kurang 5 menit. Nanti 5 menit terakhir saya maaf, nanti ada sesi tanya jawab ya. Ya, sambil gitu. Mengalir aja ya Bapak, nanti sampai jam 12 kurang 5 menit, sambil sesi tanya jawab, nanti 5 menit terakhir saya penutupan. Oke. Baiklah, kita awali dengan pertanyaan seperti ini ya. Kira-kira menurut teman-teman itu membuat usaha, terus kemudian customer membeli barang kita, itu mereka membeli apa? Membeli dari kita itu membeli apa? Apa membeli produk kita, membeli jasa kita, atau membeli apa? Orang-orang datang ini, konsumen datang ke, ini untuk awalan saja, untuk kita pembukaan. Jadi orang yang datang ke toko kita, itu sebenarnya mereka beli apa? Membeli value. Ini belajarnya tinggi ini, membeli value, produk dan jasa. Membeli produk, ya apalagi semakin banyak yang jawab nanti kan kita bisa sharingnya bagus, membeli produk dan membeli produk. Ya, ada lagi apa? Value, membeli produk dan jasa, membeli produk yang customer butuhkan. Ya.
Semakin baik jasa, juga semakin meningkat penjualan. Oke. Ada yang lain mungkin selain value dan produk dan jasa? Tes dulu. Bagaimana teman-teman? Layanan, Pak. Layanan. Ya. Jasa. Oke. Ya, jawaban dari teman-teman tadi itu membeli keinginan dan kebutuhan. Ya. Jawabannya semua benar. Cuma saya ingin memberikan sesuatu yang itu mungkin di luar jawaban dari teman-teman ya, bahwa ternyata setelah saya pelajari, saya mengalami selama 2089 sampai 2021, mungkin 10 tahun ya, itu ternyata konsumen ke tempat kita itu ternyata dia itu membeli sebuah persepsi. Jadi produk dan jasa ini hanya bagian yang wujud saja. Tetapi padahal yang intinya konsumen itu adalah membeli persepsi. Jadi kenapa kok ada jam tangan yang harganya cuma 50.000, 20.000, tapi juga ada jam tangan yang harganya ratusan juta. Padahal itu fungsinya sama. Secara fungsi, secara manfaat adalah melihat waktu. Nah, ternyata ilmu yang lebih tinggi daripada produk dan jasa ini adalah kita bisa membangun sebuah persepsi kepada calon customer kita sehingga mereka itu membeli produk kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya. Karena mungkin nanti materi saya tidak banyak. Saya akan sharing saja, sifatnya sharing saja gitu. Yang kedua, kira-kira apa yang penting di dalam sebuah bisnis? Hal penting apa yang kira-kira dalam sebuah bisnis? Misalkan Mbak siapa tadi itu punya usaha offline-nya fashion atau bimbingan belajar atau yang lain ya. Kira-kira hal apa yang paling penting atau hal apa yang penting di dalam sebuah bisnis? Saya bisa dibantu dijawab, coba nanti. Konsisten, market atau pasar. Ya. Terus Konsumen, Pak. Apa? Kualitas. Membuat menarik kepada konsumen. Oke. Ada lagi? Nah, ini Mas Narno kelihatan ini. Kira-kira kira-kira hal yang penting apa? Mas Narno ini juga guru besar kita ini. Kenyamanan dalam berbisnis dan keuntungan. Ya. Nah, itu ada yang menjawab effort itu. Effort. Effort, ya. Strategi market. Oke. Sama seperti di awal tadi bahwa jawaban itu semua benar. Cuma saya ingin memberikan sesuatu yang lain. Karena saya mengalami sendiri, jadi sudah disampaikan dari tadi oleh Pak Narno ya, bahwa saya mendirikan usaha itu memang dari nol. Jadi waktu itu saya pinjam uang teman itu 3 juta, itu untuk
menyewa rukonya 1,5 juta, terus 1,5-nya untuk etalase. Dan di dalam etalase itu ada barang-barang rosok ya, jadi barang-barang mati. Jadi ya barang mati itu hanya untuk pajangan, untuk ketika konsumen datang itu oh ada barang. Tapi di situ barangnya barang mati. Nah, dari pengalaman itulah hal penting yang ada di dalam bisnis itu adalah tadi semua itu benar ya. Jadi termasuk marketing, menarik dan lain-lain itu semua penting. Tapi hal yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai entrepreneur adalah hal yang paling penting. Hal yang penting di dalam bisnis adalah membuat customer itu antri membeli dan datang kepada kita. Ya, itu karena itu ruhnya itu kan profit bisnis itu. Jadi bagaimana kita mendatangkan konsumen itu sampai antri lah bahasanya ke tempat kita. Nah, itu PR besarnya dalam bisnis itu. Sehingga ya ini hanya sharing saja bahwa saya mendirikan Jaya Komputer itu kan di tempat yang termasuk yang ini ya, yang pinggir ya. Tidak kota, tapi itu pinggir. Jadi kecamatannya itu terbatas. Mau ke kota itu jauh. Jadi itu memang lingkupnya kecil. Tetapi di setiap MD, master dealer itu kalau di Ngawi itu kenalnya ya Jaya Komputer. Jadi apa-apa ya mesti merujuknya ke Jaya Komputer. Termasuk service center itu juga merujuknya ke kita. Dan penjualan yang paling tinggi itu ya Jaya Komputer. Sehingga Jaya Komputer sudah disandingkan dengan toko-toko yang sudah besar. Misalkan Ponorogo, Madiun, Pacitan. Itu kita sudah disandingkan dengan toko-toko besar yang dari mereka. Karena penjualan kita, traffic kita. Sehingga banyak sekali master dealer yang datang ke toko untuk menawarkan partner kerjasama. Itu. Karena mereka melihat traffic kita itu tinggi, walaupun berada posisi di desa. Nah, ini ada cerita menarik ya. Waktu dari manajer SI, itu kalau nggak salah dari Singapura. Ya. Nah, itu mau kunjungan didampingi oleh manajer area di wilayah Jawa Timur itu ya agak Cina-Cina gitu ya. Itu omongannya juga agak masih bahasa Indonesianya masih agak kurang karena ya belum lama di Indonesia. Waktu berkunjung ke Jaya Komputer itu kaget ketika di luar. Karena itu waktu itu masih tutup, masih belum jam 8. Dia tanya ke ke manajer wilayahnya. Oh, ini benar Jaya Komputer di sini. Gitu. Loh, iya ini. Ya, dia nggak percaya gitu, nggak percaya. Kalau dilihat di depan kan cuma toko kecil, ukurannya 4 meter kurang 4 meter, lebarnya 4 meter. Tapi kok bisa aja trafficnya bagus. Kok ini trafficnya meningkat terus. Nah, akhirnya setelah dibuka, ketemu saya, ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol, beliau baru ngeh, oh ternyata seperti ini. Sedangkan yang kita kembangkan itu baru teori offline nih, marketing offline, baru online-nya. Itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau saya jualan laptop, itu harganya dimanapun bisa dilacak sama. Apalagi kalau di marketplace itu mesti lebih murah, kebanyakan lebih murah. Kalau kita bersaing harga agak susah. Nah, lalu apa yang kita jual? Salah satunya tadi adalah persepsi. Your persepsi, customer persepsi is reality. Jadi persepsi yang kita timbulkan ke konsumen itu akan menjadi realitas dan suatu saat konsumen itu tidak akan melihat harga. Tidak akan melihat harga. Nah, ini di psikologi sangat luar biasa.